pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari dari Banjarbaru. Apaan Buya mau tanya tentang penggunaan kata Masya Allah dan Subhanallah yang benar. Karena setahu saya kata Masya Allah itu untuk sesuatu yang baik dan Subhanallah untuk sesuatu yang buruk. Tetapi masih banyak orang yang menggunakan sebaliknya. Tolong penjelasannya Buya. Syukron. Bentar. Menurut dia apa? Masya Allah sesuatu yang baik dan Subhanallah sesuatu yang buruk. Baik. Beliau menduga bahwasanya ilmu tidak pakai menduga ya. Beliau menduga bahwasanya Masya Allah digunakan yang baik, kalau Subhanallah digunakan untuk sesuatu yang buruk. Tidak seperti itu dan tidak harus seperti itu. Akan tetapi kita akan kembali bagaimana bimbingan Nabi menggunakan kalimat Masya Allah untuk apa. Masya Allah la quwata illa billah disebutkan dalam Al-Quran. Falala idh dakhalta jannataka, kisahnya dua orang yang satu diberi oleh Allah kebun, tapi dia kufur. Lalu diingatkan oleh sahabatnya, kalau seandainya engkau masuk kebunmu lalu kau ucapkan Masya Allah la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, kita bisa bercocok tanam sampai subur semuanya dari Allah. Kemudian para mufassirin menjelaskan ini, termasuk Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahkan memiliki satu hadis ya, bahasanya kalau ada seseorang kemudian mendapatkan karunia, kok kemudian dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, maka tidak akan terkena musibah apapun insyaallah, kecuali kematian. Maka ini dihimbau, dianjurkan kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan yang baik, anak soleh, anak pinter, anak hidup, mobil bagus milik kita, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ada riwayat lain, idza ra'a ahadukum, jika salah satu dari kamu itu melihat min nafsihi aw malihi, dirinya atau hartanya atau apa yang dimiliki, aw min akhihi atau yang dimiliki saudaranya, ma yu'jibuhu, yang mengagumkannya, falyad'u bil barakati, maka hendaknya mendoakan dengan keberkahan. Fa innal aina haqqun, sebab ain hak, takut kena mata, kena hasudnya seseorang. Maka kalau ibu bapak semuanya punya sesuatu yang mengagumkan, sambil mengucapkan apa tadi, Masya Allah la quwata illa billah, lalu kan barakallahu fih. Kalau harta barakallahu, ya Allah berkailah mobilku ini, berkailah anakku ini, maka akan terhindar dari hasudnya mata hasud. Mencari hasil, hasad, mata hasud, mata yang merusak. Jadi itu Masya Allah. Jadi Masya Allah sesuatu akan dijaga oleh Allah, agar dijaga oleh Allah. Masya Allah ini maksudnya segala sesuatu ini terjadi karena Allah. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Itu seperti dalam Al-Quran. Jadi itu ya, diamalkan saja. Kalau Masya Allah la quwata illa billah, barakallahu fik, barakallahu fih. Kalau barakallahu fik, kalau sudah begitu, lihat Nabi yang bersabda tidak akan kena namanya hasud. Hasud itu adalah hasudnya seseorang yang menjadikan sesuatu rusak. Kedengkian seseorang akan terjaga, nggak kena macam-macam sihir segala macam itu loh. Karena orang mahasud ada meniupkan sihir dan sebagainya, akan terjaga. Baik, ini adalah Masya Allah. Segala Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fik, barakallahu fik, barakallahu fik. Dan kita menemukan para solehin kalau ketemu anak-anak barakallahu, langsung bedakan ini anak pintar, barakallahu fik, biar terhindar daripada hasudnya orang-orang yang bakal merusak dia. Baik, itu adalah Masya Allah. Adapun Subhanallah itu adalah tanda keheranan juga, bisa digunakan yang baik dan juga yang tidak baik. Kalau kisah dabarkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, Allah mulai dengan kalimat subhana. Kenapa? Cerita yang akan disebutkan cerita mengagumkan, mengherankan. Dan keheranan ini juga keheranan sesuatu yang luar biasa, atau keheranan sesuatu karena sesuatu itu sudah sangat keterlaluan nggak ngertinya atau bagaimana. Contohnya begini, Siti Aisyah itu melihat perempuan tanya ke Rasulullah. Siti Aisyah melihat perempuan tanya ke Rasulullah. Siti Aisyah ada tanya tentang haid, dijelaskan Nabi nggak paham kan ya gemes, ini perempuan tanya perempuan jadi
Ya subhanallah. Sampai saya ngomong gitu, subhanallah, maha suci Allah. Antattabi'i atharad dami. Caranya gini loh, subhanallah. Enggak paham kamu tinggal subhanallah. Nah, kau ambil kapas, kau bersihkan di sisa-sisa darahnya itu. Tanyanya detail banget ke Nabi sampai Siti Aisyahnya gemes. Subhanallah, subhanallah. Ini gini. Kok kamu tidak paham-paham, tidak ngerti-ngerti atau begitu ya? Itu makna subhanallah. Jadi bisa digunakan semua untuk sifat kagum, cuman kagum yang sifatnya kagum kok nggak paham-paham, atau subhanallah, subhanalladzi khalaqa hadza, maha suci Allah yang telah menciptakan ini, boleh-boleh saja. Nah, setelah ini nasihatnya gini loh ya, jangan gampang nyalah-nyalahin orang deh. Itu loh, kadang-kadang kita ini bikin masalah nulis insya Allah pakai bahasa Indonesia itu bikin masalah ruwet tuh. Bahasa Indonesia bukan bahasa Arab kok, yang penting kalimatnya kebaca saja lah. Insya Allah, nanti artinya apa? Artinya berubah. Ini kok orang bikin masalah aja di WA. Ibu-ibu paling seneng begitu, karena ibunya tidak pernah ngerti bahasa Arab, makanya belajar. Jadi urusan insya apakah innya dipisah sya. Kalau bahasa Arab memang in, syarti in, kemudian sya'a fi'il madhi, Allah, insya'a Allah, digabung insya'a Allah. Apakah bahasa misal insya'a Allah, sya'anya sini ada hamzahnya? Nggak bisa disamakan bahasa Indonesia ini. Itu ramai buat ibu-ibu di majelis Allah-Allahan sudah. Terserah pakai bahasa miring kayak bahasa itu, pokoknya bunyinya insya Allah, selesai. Kemana itu? Ini gara-gara tulisan saja ada. Jangan tulis begini, artinya berubah. Insyaallah, insyaallah. Enggak tahu artinya apa kali. Yang menciptakan Allah, enggak ada menciptakan Allah di situ. Baik ya. Ini adalah beberapa kebiasaan kita tuh, jangan gampang-gampang begitulah. Kalau sudah, mohon maaf, kadang lesan juga. Kalau ada teman yang ngucap salah sedikit sajalah, ya dimaafin dong. Lesan Jawa sama lesan Sunda. Lesan Jawa itu saya lesan Jawa. Kadang-kadang haknya hilang jadi kaf, ya. Lesan Sunda itu tidak punya huruf fa. Fitnah kalau orang Sunda nggak kita bilang pak itu. Ya ini biasa Sunda. Ya kalau tapi Sunda setelah belajar Arab juga bisa. Tapi ada orang awam kadang masih pak, kan gitu ya. Orang bahasa Arab kaf, hak jadi kaf. Dengan orang awam itu gampang aja lah, jangan terlalu kenceng-kenceng, nanti perang, dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Apalagi sekarang zamannya viral, kan gitu ya. Yuk memaafkanlah ya. Kecuali nanti bacaan Al-Quran bagi yang bisa, misalnya orang bisa alhamdu kok main-main al pakai kaf, haram. Tapi ke orang awam, orang yang jarang belum ngaji, ya dimaafin ya, demikian itu. Yuk kurangilah, gampang Allah-Allahan, kurangilah. Makanya tadi ngomong insya Allah sama subhanallah adalah untuk sesuatu yang mengagumkan semuanya, cuman tujuannya beda. Yang satu adalah memuji Allah subhanahu maksud maha suci Allah, sifatnya pengagungan kepada Allah. Kalau yang satu lagi ada makna mohon perlindungan, yang benar perlindungan agar tidak kena hasutan orang-orang yang menghasut. Wallahu a'lam bishawab.